Pemirsa, saya Gilang yang akan menuntun jalannya berita hari ini. Semua momen besar hadir di Bandung hari ini. PT Astra Honda Motor baru saja meluncurkan model terbaru dari Honda PCX di depan Gedung Sate, salah satu ikon bersejarah di kota ini. Acara peluncuran ini berlangsung meriah, dimeriahkan oleh berbagai aktivitas menarik, termasuk test drive dan hiburan musik dari artis-artis lokal. Lalu, apa saja keunggulan motor ini dan bagaimana suasana peluncurannya? Untuk informasi lebih lanjut, mari kita bergabung dengan tim kami di lapangan. Baik, terima kasih Gilang. Saya sekarang sedang berada di depan Gedung Sate, di mana peluncuran Honda PCX terbaru ini gelar dengan sangat meriah. Acara ini mengundang antusias warga dan masyarakat Bandung, dan tidak hanya juga melihat motor terbaru ini, tetapi juga menikmati hiburan musik yang disajikan. Model terbaru ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih canggih dan nyaman bagi para pecinta otomotif di Indonesia. Peluncuran ini menjadi salah satu strategis bagi Astra Honda Motor dalam memperkuat posisinya di pasar sepeda motor nasional. Suasana di sini sangat ramai. Peluncuran Honda PCX terbaru ini menarik perhatian banyak orang. Selain memperkenalkan motor dengan fitur-fitur yang terbaru, juga di sini juga ada acara musik. Salah satunya ada dari kuburan dan lain-lain, yang membuat suasana semakin semarak. Baik, di sini saya sudah bersama narasumber. Boleh perkenalkan, Bapak namanya siapa? Nurip Al-Munawir. Baik, Pak Nurip. Di sini saya sebelumnya mau bertanya. Acara ini sangat meriah dengan kehadiran hiburan musik dan berbagai aktivitas. Apa pesan yang ingin Honda sampaikan kepada masyarakat melalui acara seperti ini? Honda yang ingin disampaikan, ya semoga masyarakat mengetahui bahwa di Honda itu ada tipe PCX terbaru yaitu Honda Racing, di mana Honda Racing itu bisa sinkron antara HP dan motor. Jadi di mana Honda Racing itu ada 4 fitur. Yang pertama navigasi, yang kedua ada panggilan SMS, juga yang terakhir ada musik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada program promo atau penawaran menarik yang bisa dinikmati oleh konsumen dalam peluncuran ini? Dalam peluncuran ini ada promo yaitu hemat hingga 5,1 juta, juga 6,1 juta, di mana untuk acara ini juga ada khusus trade-in bagi konsumen yang ingin trade-in mengganti motor lama dengan motor barunya, bisa mengikuti program potongan tenor 3 kali plus potong angsuran 50.000 untuk yang trade-in. Baik, terakhir ya Bapak, izin buat yang terakhir, boleh dijelasin nggak kepada kami apa aja fitur unggulan dari Honda PCX terbaru yang membuat warga sekitar tuh harus membeli Honda PCX terbaru ini? Ya, untuk yang tentunya yang terbaru dan yang terbagus ada di Honda Racing. Yang pertama, tampilannya lebih elegan, lebih keren, paling keren. Juga warna-warnanya lebih premium. Terus yang kedua, untuk Honda Racing itu tarikannya lebih halus lagi, mesinnya lebih enak, tarikannya lebih responsif, juga pokoknya nyaman di saat digunakan di jalanan. Untuk pengeremannya juga udah ABS, tentunya itu lebih safety lagi bagi para pengguna Honda PCX yang terbaru. Juga fitur terbarunya yaitu lebih canggih lagi, di mana bisa menyinkronkan antara HP dengan motor, juga HP dengan intercom. Baik, Bapak, sekian ya, terima kasih buat informasi di acara ini. Bapak, terima kasih banyak. Sekian laporan saya dari Gedung Sate Bandung. Kembali ke studio. Terima kasih Devinda. Untuk selanjutnya kita beralih ke UMKM di daerah Cisangkuy yang mengunggah selera banyak beragam jajanan khas yang menggoda. Jalan Cisangkuy, salah satu sudut Bandung yang tidak hanya dikenal dengan suasana yang asri, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai UMKM kuliner yang menggugah selera. Bukan hanya soal makanan, tetapi juga kisah kerja keras dan inovasi para pelaku usaha lokal. Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang terus berkembang. Mohon maaf Pak, izin wawancara sebelumnya Pak. Ya. Sebelumnya Pak, apa yang menjadi inspirasi Bapak memulai usaha ini dan kenapa memilih di jalan ini Pak? Berdasarkan kebutuhan. Saya lari ke jualan, soalnya kan kalau kerja pendidikan saya minim, cuman sampai SMP. Jadi kalau masuk kerja kan dibutuhkan ijazah kayak apa kayak gitu. Makanya lari ke kerja gitu, ke jualan, ke dagang, yang sifatnya dagang. Yang penting kan kita buat cari nafkah
buat anak istri gitu. Apa tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi beberapa UMKM ini sebagai pelaku UMKM Pak, dan bagaimana cara mengatasinya Pak? Tantangannya ya sebagian besar pedagang ya dari modal, terutama dari bahan pokok yang mahal, sementara kita ngejual begitu-begitu aja susah naikin. Kalau kita bikin, misalkan saya ada jualan cakwe nih, bahan terus melonjak naik bahan pokoknya, sementara penjualan tetap segitu-gitu aja, susah itu dinaikin kalau produk kita. Lalu Pak, bagaimana peran teknologi atau media sosial dalam membantu mengembangkan bisnis Bapak menurut Bapak? Media sosial pakai seperti ada yang beli pakai QRIS, tapi nggak seperti yang di Shopee kayak gitu. Soalnya kan kayak gini susah gitu. Misalkan kadang-kadang kita nggak netap di satu titik kan. Kalau yang jualan kayak gini, rata-rata kalau misalkan jam segini saya di sini atau di mana gitu. Jadi kalau misalkan masuk ke kayak Shopee gitu kan, kalau diaktifkan harus tetap di mana itunya posisinya supaya terlacak oleh GPS. Begitu ya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Dengan mendukung UMKM, kita ikut menjaga keberagaman kuliner lokal dan membantu roda ekonomi terus berputar. Jadi, kapan Anda akan mampir ke Jalan Cisangkuy? Kembali lagi bersama saya Gilang. Kita awali berita dengan informasi kebakaran yang terjadi di perumahan Permata Biru, Kabupaten Bandung. Kebakaran terjadi pada Kamis sore. Telah terjadi kebakaran hebat di Komplek Permata Biru, Kabupaten Bandung pada Kamis sore. Kebakaran ini menghanguskan salah satu rumah warga dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Tim pemadam kebakaran dibantu warga setempat berupaya memadamkan api yang membesar dengan cepat akibat angin kencang. Api menjalar, apinya. Mohon bantuannya pemadam kebakaran. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa saya baru bicara? Dengan Ibu Indrosina. Baik, Bu In, sebelumnya kira-kira apa penyebab kebakaran itu bisa terjadi? Kemarin teh dengar-dengar kebakaran teh dari serpihan lasan, kan lagi renovasi rumah yang atasnya tuh ada serpihannya, katanya teh metel lah mah ke tinder, jadi langsung dar aja gitu. Apakah ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, Bu In? Nggak ada sih, cuma itu aja. Semua kan ada 3 ya, ruko tengah jejer kan, material semua habis semua gitu. Enggak sih, nggak ada. Kira-kira kebakarannya terjadi pada kapan dan padam pada kapan ya, Bu In? Hari apa ya? Pokoknya pas asar hari Kamis jam 3 lebih seperempat, nggak tahu, setengah 4-an lah, jam segituan. Ya, deh. Oh baik, kalau begitu terima kasih Bu In. Kebakaran di Komplek Permata Biru menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para korban agar mereka segera bangkit dari musibah ini. Dari pagi hingga sore, kawasan ini dipadati oleh berbagai kalangan, mulai dari pelari pemula hingga mereka yang sudah terbiasa menantang lintasan basah. Dengan perlengkapan sederhana seperti jaket anti air dan sepatu yang dirancang oleh kondisi licin, mereka tak gentar menghadapi cuaca. Apakah Akang sama Teteh masih rutin berlari meskipun cuaca hujan? Aku pribadi sih seminggu sekali ya. Kalau aku kayak jarang, paling 2 minggu sekali atau sekali gitu. Ya lebih menyesuaikan aja sih, jarang juga. Oke, buat pertanyaan kedua, bagaimana motivasi Akang sama Teteh buat tetap berlatih meskipun cuacanya kurang mendukung? Motivasi buat cuaca mendukung sebenarnya fleksibel sih Kak. Kalau menurut aku sih tergantung kita punya waktunya jam berapa, kan hujan juga nggak 24 jam gitu kalau di Bandung mah.
Jadi ya nyempetin waktu, bebas lah nyari waktu gitu. Kalau sih tergantung ya. Kalau misalnya sedangkan aku kan kayak jarang gitu ya, karena banyak kerjaan juga. Jadi aku kayak misal seminggu itu kadang nggak di luar aktivitas di luar ruangan, kadang di dalam ruangan juga. Aku juga menyesuaikan, kadang kan ya menyesuaikan waktu, kadang menyesuaikan dengan cuaca juga sih. Nggak mungkin kita paksakan untuk itu, tapi tetap harus diolah terus. Oke, buat yang terakhir, apakah Akang dan Teteh lebih memilih berhenti sementara atau mencari alternatif latihan lain saat hujan turun? Aku sih biasanya workout atau enggak nge-gym. Aku lebih baik cari aktivitas yang lain. Sama juga aktivitas ini. Oke, Akang Teteh makasih banyak ya. Maaf ganggu waktunya. Makasih. Gasibu bukan sekedar tempat berolahraga, tapi juga cerminan tekad masyarakat Bandung yang selalu menjaga kesehatannya apapun rintangannya. Alun-alun Cicalengka di Kabupaten Bandung kini menjadi salah satu tempat favorit bagi anak-anak untuk bermain dan beraktivitas. Setelah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah daerah, kawasan ini semakin nyaman dan aman untuk dikunjungi. Berbagai fasilitas seperti taman bermain, jalur pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau membuat anak-anak betah menghabiskan waktu di sini. Selain itu, lingkungan yang bersih dan terawat semakin menambah daya tarik bagi pengunjung. Tidak hanya menjadi tempat bermain, alun-alun Cicalengka juga menjadi ruang interaksi sosial bagi anak-anak dan keluarga. Banyak orang tua yang memilih menghabiskan waktu di sini karena suasana yang nyaman dan aman. Pemerintah daerah pun terus berupaya menjaga kebersihan dan kenyamanan area ini agar tetap menjadi tempat rekreasi yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat. Siapa? Irham. Menurut Ade, bagaimana sih fasilitas yang ada di alun-alun Cicalengka ini? Menurut saya sekarang itu kurang bersih, soalnya ada banyak sampah-sampah berserakan. Tapi hal apa sih yang menjadi favorit ketika Ade bermain di alun-alun Cicalengka? Hal favoritnya udaranya segar. Oh, udaranya segar. Ada lagi gak? Ramai, banyak orang. Udah. Ya. Makasih Ade. Ya. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia di alun Cicalengka kini bukan hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi juga tempat rekreasi favorit bagi keluarga dan anak-anak. Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga dan mengembangkan fasilitas ini agar tetap aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Demikian laporan kami, kembali ke studio.